Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin. Amma ba'd. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki di pekan terakhir bulan Sya'ban. Kalau Allah memberikan umur panjang kepada kita, insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, yaitu bulan yang dirindukan oleh para malaikat-malaikat Allah, dan juga bulan yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah merindukan bulan Ramadan itu tidak seperti kita. Kalau kita rindu dengan bulan Ramadan itu ya sudah mendekati seperti ini. Tapi Rasulullah merindukan bertemu dengan Ramadan itu belum sampai menyelesaikan Ramadan, Rasulullah sudah kepingin bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri Ramadan yabki bakaan syadidah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki di akhir-akhir Ramadan. Berarti Ramadan belum selesai. Maka Rasulullah itu menangis yabki bakaan syadidah. Itu dalam hadisnya. Rasul menangis dengan tangisan yang sangat hebat. Nah, ini juga beda dengan kita umatnya. Kalau kita akhir-akhir Ramadan kita senang biasanya. Apalagi yang sudah dapat THR itu pasti sudah lebih senang lagi gitu ya. Kalau Rasulullah justru ketika di akhir-akhir Ramadan Rasulullah bersedih. Tadi disebutkan apa? Ya beki bakaan syadidah. Kemudian sahabat bertanya, qalu lima bakaita bakaan syadidah. Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau sedih ya Rasulullah sampai engkau menangis? Apa jawaban Rasulullah? Aku bersedih karena sebentar lagi aku mau ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan aku khawatir apakah aku bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan ternyata menurut satu riwayat, ternyata Ramadan di tahun yang akan datang itu Rasulullah sudah kembali kepada Allah. Ya. Jadi ini kalau kita melihat dari hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ini, maka inilah cara Rasulullah SAW ya menyambut dan merindukan bulan suci Ramadan. Padahal kalaulah Rasulullah tidak bisa bertemu dengan Ramadan, Rasulullah udah pasti mendapatkan ampunan, sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Ya. Kalau kita boro-boro jaminan masuk surga, diampuni dosa aja belum ada. Yang itu menjadi jaminan dari Allah buat kita. Maka kalau sekelas Rasulullah saja sangat rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan, harusnya kita umatnya lebih merindukan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini? Paling tidak yang pertama, kita harus dasari dengan ilmu. Karena apapun ibadah kalau nggak didasari dengan ilmu, maka ibadah itu nanti sia-sia. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan ini, ya kita perlu memahami apa sih ilmu yang berhubungan dengan puasa bulan suci Ramadan.
Ya, ini dijelaskan dalam Al-Quran kalau kita buka di surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, jangan kita melakukan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu, Pak. Ya. Jadi apapun amal ibadah kita itu kalau mau sah dan mau diterima oleh Allah, syaratnya harus ada ilmunya itu. Ya. Bahkan dalam kitab Imam Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang tidak didasari dengan ilmu. Jadi amal dilakukan hanya taklid, hanya ikut-ikutan itu. Maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu tazkiyatun nufus. Kita perlu untuk membersihkan hati kita. Karena Ramadan ini bulan suci, maka kita perlu sambut juga dengan hati yang suci. Kenapa kita perlu membersihkan hati kita? Ya, karena hati manusia itu terbolak-terbalik. Maka disebut kolbun itu dari kata bahasa Arab kollaba yuqallibu, sesuatu yang kadang terbolak-terbalik, kadang baik, kadang nggak baik. Ya, itulah hati manusia. Ya, maka kita perlu mempersiapkan dengan hati yang bersih. Ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 88-89 itu. Yaumala yang fa'umalun wala banun illa man attallah biqalbin salim. Nah, nanti pada hari kiamat tak berguna harta, jabatan. Yang kita bawa nanti pada hari kiamat keharibaan Allah adalah qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang tulus. Kenapa? Hati yang tulus itu sangat penting, hati yang bersih sangat penting, karena hati itu adalah sumber kebenaran. Jadi kalau orang itu hatinya baik, hatinya benar, pasti hidupnya akan lempeng, Pak. Ya, hidupnya itu pasti akan terbimbing. Maka Rasulullah itu pernah dimintai nasihat oleh seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ja'a rajulun ilan nabi faqala ausini biwasiyatin ida amiltuhu dakhaltul jannah. Jadi Abu Sa'id datang kepada Rasul lalu minta kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ausini biwasiyah. Tolong berikan nasihat kepadaku ya Rasul. Kalau aku nanti mengamalkan nasihat itu, aku akan masuk surga." Maka apa jawab Rasulullah? Qala istafti kolbak. Mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Jadi hati, Pak. Rasulullah itu disebut afdolun nasihah. Orang yang paling top nasihatnya. Enggak selamanya sahabat minta nasihat dari Rasulullah. Rasul menasihati panjang lebar. Tapi ada sahabat yang minta nasihat, malah Rasul menjawab, mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Kenapa hati? Karena hati itu jujur. Hati itu tahu siapa sejatinya diri kita. Kita bisa membohongi orang lain. Kita nggak akan bisa membohongi diri sendiri. Makanya kalau kita mengikuti kata hati, pasti hidup kita itu akan lempeng, akan terbimbing tadi, Pak. Dan hati itu sangat jujur. Ya. Saking jujurnya hati, saya percaya 100% tidak pernah ada seorang koruptor berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Kenapa? Ya karena hatinya tahu. Hatinya sudah ngomong, itu dosa. Tidak ada seorang pelacur yang berdoa supaya anak cucunya jadi pelacur. Kenapa? Hatinya ngomong, itu perbuatan dosa. Lalu pertanyaan, kenapa orang sudah tahu dosa kok tetap masih berbuat dosa? Maka jawabannya, karena orang itu tidak mendengarkan nasihat hatinya. Yang didengarkan nasihat nafsu. Dan kalau orang ikuti kata nafsu apa? Surat Yusuf, surat 12 ayat 53, wa ma ubari'u nafsi innan nafsal ammaratum bisu ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bahwa nafsu itu tidak pernah bosan dan jenuh memberikan, ya, mengajak manusia untuk berbuat untuk berbuat dosa. Maka kenapa Allah merintahkan kita berpuasa? Tujuan puasa bukan sekedar nggak makan, nggak minum. Tapi tujuan puasa adalah al-imsak anis syahwah. Itu tujuan puasa. Jadi mencegah dari keinginan. Ya, karena yang berdasarkan keinginan itu pasti nafsu. Ya, maka kata Nabi, jangan hidup itu berdasarkan kesenangan, jangan berdasarkan keinginan. Kalau hidup ini berdasarkan keinginan, sampai kapanpun kita nggak akan pernah puas. Karena keinginan itu dari nafsu.
tapi hiduplah berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan insya Allah itu tidak faktor keinginan, bukan faktor nafsu. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, hati juga tempat keimanan dan ketakwaan manusia. Ya, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, di mana takwa itu?" Maka Nabi di dalam hadis menjawab, "Fa asyara ila sodrihi. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Rasulullah meletakkan tangannya ke dada. Lalu Nabi menjawab bahwa takwa ada di sini. Takwa itu ada di hati. Maka baik dan buruknya takwa seseorang itu bukan dilihat dari ibadahnya saja, Pak. Ya, dari kualitas iman dan takwa seseorang, bukan hanya dari puasanya, sholatnya, ngajinya saja, enggak. Tapi juga akan dilihat sejauh mana orang itu bisa membersihkan hatinya. Sholatnya jalan terus, tapi kalau hatinya busuk, hatinya ada penyakit-penyakit hati. Ya, kalau kita buka di Quran, Pak, hati itu ada 4. Ya, ada kolbun qasiyah, ada hati yang keras. Ada kolbun maridun, hati yang sakit. Lalu ada kolbun mayitun, hati yang mati. Dan kemudian ada kolbun salim. Ya, kolbun salim sudah tadi ya, di surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Nah, hati yang keras, itu ada dalam diri manusia, Pak. Itu Allah jelaskan dalam Al-Baqarah, surat kedua ayat 74. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu di Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum. Ada manusia yang punya hati qasiyah, hati yang keras. Bahkan dikatakan oleh Quran lebih keras daripada batu yang keras. Batu yang keras masih bisa memberi manfaat, ya, bisa buat bangunan, bisa buat rumah, ya. Tapi kalau orang hatinya keras, apa yang bisa kita ambil manfaat, Pak? Coba punya teman yang hatinya keras, gak nyaman pasti berteman. Punya tetangga yang hatinya keras, pasti nggak nyaman gitu. Maka Allah lebih memuliakan batu yang keras daripada orang yang hatinya keras. Nah, salah satu penyebab kerasnya hati apa? Kata Rasulullah adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi sebab hati keras itu apa? Terlalu cinta dunia. Hidupnya itu terbuai dengan kenikmatan dunia. Jadi dunia itu jadi tujuannya. Padahal tujuan hidup kita bukan untuk dunia ini. Tujuan hidup kita hakikatnya untuk Allah yang maha hidup. Hidup kita bukan untuk mati, namun kematian akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Maka ketika hari ini orientasi tujuan hidup kita hanya untuk dunia, endingnya pasti kecewa. Kenapa? Karena suatu saat kita akan tinggalkan semuanya. Kalau kita nggak ninggalin harta duluan, mungkin harta pelan-pelan meninggalkan hidup kita. Ya, maka jangan pernah hati itu terisi dengan kebesaran-kebesaran dunia. Nanti kalau hati sudah keisi dengan kebesaran dunia, maka kebesaran Allah nggak akan bisa masuk ke hati kita. Akhirnya apa? Hati manusia itu menjadi qasiyah, menjadi keras. Dan kalau hati sudah keras, apa tanda-tandanya, Pak? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, tanda hati yang keras susah untuk menerima nasihat. Kadang dinasihatin, dia mau terima. Kalau yang nasihatin sesuai dengan levelnya, Pak. Ya, kalau nggak sesuai dengan levelnya, lo siapa? Gitu. Nah, itu orang hatinya keras. Ya, yang kedua, orang kalau hatinya keras susah untuk menerima kebenaran. Susah menerima kebenaran. Walaupun dijelaskan, Pak, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Kalau orang hatinya keras, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nggak masuk ke dalam hatinya. Ya. Nah, itu tanda-tanda apa? Orang yang hatinya keras, susah untuk menerima kebenaran. Walaupun dijelaskan ayatnya, kalau sekiranya ayat itu nggak cocok dengan pemahaman, dia tolak. Ya, dia hanya mengikuti kebenaran yang cocok dengan rasionya. Ya. Nah, kalau agama harus dicocokkan sama akal gitu, harusnya ya akal aja yang jadi agama kan. Padahal Allah turunkan agama, itu hakikatnya untuk membimbing akal. Kalau umpamanya nih ada ajaran agama kok kelihatannya nggak cocok dengan akal, itu yang salah bukan ajaran agamanya, mungkin akal kita yang belum sampai memahami. Harusnya ke sana kita. Jangan kita paksa ajaran agama harus cocok dengan akal kita, akhirnya cocok logi gitu. Dan sekarang muncul kan Pak, ada JIL, Jamaah Islam Liberal. Dia memahami agama harus sesuai dengan rasio. Kan kalau nggak sesuai dengan rasio,
dia anggap ini perlu direvisi, Pak. Begitu, ya. Jadi dalam memahami agama tidak boleh dengan kata sami'na wa aqolna, tapi sami'na wa ata'na. Ya. Kalaupun ada ajaran agama kok kelihatannya nggak cocok dengan rasio kita, jangan tolak ajaran agama. Ya, nanti dalam perjalanan waktu Allah nanti akan membuktikan apa sih kebaikan-kebaikan di dalam ajaran-ajaran agama itu. Oke ya. Lalu yang kedua, ada hati manusia yang disebut kolbun maridun, hati yang sakit, Pak. Kalau tadi kolbun qasiyah di Al-Baqarah 74. Kalau kolbun marid, hati yang sakit itu di Al-Baqarah ayat 10, 11 dan 12. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Walahum adzabun alimum bima kanu yaktibun. Hati yang sakit itu hatinya orang munafik. Ya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mereka akan mendapat azab yang berat karena kebohongannya. Yang suka bohong siapa? Orang munafik. Ya, suka janji-janji. Ya, dia yang janji, dia yang juga mengingkari. Ya, sebelum jadi pejabat rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Nah, itu termasuk itu, ya. Orang munafik. Maka orang munafik itu termasuk punya hati yang sakit. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada kolbun mayitun. Ini lebih parah lagi, Pak. Mudah-mudahan kita nggak termasuk di dalamnya. Hati yang mati, Pak. Sudah disegel oleh Allah. Ya, ini Allah jelaskan di surat Al-Baqarah 6 dan 7 itu. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Kenapa? Khotamallah. Allah telah menyegel, telah mengunci mati hatinya orang-orang yang kafir, orang ingkar kepada Allah. Maka tidak mungkin orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah, itu hatinya bisa menerima hidayah. Ya kalau hatinya sudah terkunci, lewat mana hidayah, Pak? Ya. Nah, ini adalah kolbun mayitun. Lalu yang keempat tadi, kolbun salim. Itu ada di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88, 89. Hati yang bersih, ya. Bersih dari apa? Ya bersih dari penyakit-penyakit hati, Pak. Ya. Karena ada kan penyakit-penyakit yang selalu mengotori hati kita. Sombong, ya. Merasa lebih baik dari orang lain. Terus apa lagi? Hasud. Senang menebarkan permusuhan, senang menebarkan kebencian. Ya, nah, ini sebelum Ramadan kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat itu. Ya, kita harus menebarkan sifat asa, sifat asih, sifat asu. Makanya kenapa dianjurkan sebelum Ramadan gitu, kita saling bermaaf-maafan, kita saling bersilaturahim. Jadi nggak usah nunggu Lebaran gitu ya. Sebelum Ramadan ini harusnya saling bersilaturahim, saling bermaaf-maafan. Kalau di Jawa itu ada tradisi munggahan. Tujuan munggahan itu salah satunya apa? Bertemu keluarga, bertemu saudara. Lalu di situ apa? Saling bersilaturahim, saling memaafkan. Karena tujuan silaturahim itu bukan hanya ketemuan fisik, Pak. Kita kan sering memahami silaturahim itu hanya makna fisik, gitu. Ya, apa arti fisik kita berdekatan kalau hati kita masih berjauhan? Apa arti ketemu salaman tangan, tangannya salaman sampai 3 jam. Tapi kalau hatinya masih bermusuhan, kita belum bersilaturahim. Maka pesan silaturahim itu adalah menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan rasa empati, kepedulian, persaudaraan di antara kita. Itu yang disabdakan Rasul dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Kita kan selalu minta, ya Allah sayangi kami, rahmati kami. Kita minta disayang sama Allah, tapi hari-hari kita menebarkan permusuhan sama orang lain. Ya, kita memutuskan silaturahim. Bagaimana Allah akan merahmati kita? Itulah yang disabdakan Nabi dalam hadis, la tajidu roihal jannah akul walidain wa qati'ur rahim. Tidak bakal mencium bau harumnya surga. Siapa? Akul walidain, anak yang durhaka sama orang tua dan yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Maka kalau kita lihat hadis ini, berarti masuk surga itu nggak cukup hanya sholat saja, Pak. Ya, kalau bicara tentang surganya anak, ternyata surga anak juga ada di ridho orang tua. Ya, tapi hari ini kan banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh. Padahal ketika hari ini anak itu masih punya orang tua. Ya orang tua itulah surganya. Apalagi kalau orang tua itu sudah tinggal satu rumah dengan anaknya. Nggak perlu anak cari surga di luar rumahnya. Sudah ada surga di kamar rumahnya. Bahagiakan orang tua.
pasti anak itu akan dibahagiakan oleh Allah. Lalu yang kedua, yang tak bisa mencium bau harumnya surga siapa? Memutuskan tali silaturahim. Nah ini, ya. Jadi kadang kita itu merasa kalau sudah sholat, kalau udah puasa, kalau udah ikut kajian, kayaknya udah pantas masuk surga. Padahal kalau kita buka hadis ini, ternyata surga itu nggak cukup sholat saja. Ya, ternyata juga apa? Kita selain sholatnya baik, ibadah kepada Allah baik, ternyata silaturahim kita juga harus baik. Mungkin kemarin-kemarin ada ketegangan-ketegangan di antara kita. Ya, ada perbedaan-perbedaan, apakah itu fikih, pemahaman, atau perbedaan politik sekalipun, sekarang move on. Sekarang harus lebih lebih apa? Lebih bisa melupakan perbedaan dan kita kembali untuk mempertajam persamaan. Persamaan kita apa? Ya sama umat Islam. Jangankan sesama umat Islam, kepada orang di luar Islam saja, Pak. Nggak boleh kita membenci mereka. Padahal jelas-jelas Tuhannya beda, agamanya beda, gitu kan? Ini kepada sama Muslim yang jelas-jelas Tuhannya sama, Nabinya sama, Qurannya sama. Masuk hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, sesama Muslim saling konflik, saling bermusuhan. Apalagi gara-gara beda pilihan politik, gitu. Nggak pantas sama Muslim itu bermusuh-musuhan. Ya, apa kata Rasulullah dalam hadis? Idaftaraqat ummati fantadiris sa'ah. Kalau umatku sudah terpecah belah, tunggulah masa kehancuran. Jadi hancurnya umat Islam bukan karena faktor eksternal, Pak. Hancurnya umat Islam itu karena faktor internal. Apa internal itu? Perpecahan antar sama Muslim. Maka sebelum puasa ini, mari kita eratkan ya hubungan silaturahim kita. Kita kuatkan persaudaraan kita. Dengan apa? Mempertajam persamaannya. Tak usah pertajam perbedaan. Ya, karena kalau kita mempersoalkan perbedaan, Pak, sampai kiamat kurang 1 hari aja nggak kelar itu, Pak. Kenapa? Karena perbedaan itu sunatullah. Ya, kita terlahir ke dunia aja karena ada perbedaan antara orang tua kita, ayah dan ibu. Coba kalau ibu semuanya, ayah semuanya, nggak akan bisa. Pelangi itu indah juga karena warnanya berbeda. Gitu. Jadi nggak usah alergi dengan perbedaan. Ya, maka tujuan silaturahim itu bukan sekedar hanya ketemu fisik, tapi bagaimana kita mempertajam persamaan tadi. Tidak usah kita pertajam perbedaan. Nah, lalu yang ketiga, tadi sudah disebutkan hati cermin dari keimanan. Kemudian hati adalah sumber nasihat, sumber kebenaran. Yang ketiga, kenapa kita perlu tazkiyatun nufus? Karena hati adalah tempatnya niat. Nah, kalau kita bicara niat apa? Innamal a'malu binniat. Sah dan tidaknya amal tergantung niat. Bagaimana niat mau lempeng, mau benar, kalau tempatnya niat aja belum bersih. Berarti bersihkan niat kita. Supaya apa? Amal-amal kita pun akan bisa ikhlas, dan kalau amal kebaikan itu sudah ikhlas, insya Allah amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sah dan tidaknya amal itu semua akan kembali kepada niat ikhlas kita. Ya, di surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Allah tidak menyuruh ibadah kecuali mukhlisin. Dan kalau kita buka lagi di surat Shad, surat 38 ayat 82 83, apa yang dikatakan oleh iblis saat itu? Sesaat ketika iblis dikeluarkan dari surga, dia minta sama Allah, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis minta sama Allah, ya Allah, Engkau keluarkan aku dari surga, enggak masalah. Engkau jadikan aku kerak api neraka pun terserah. Tapi tolong kabulkan ya Allah permintaanku. Apa permintaan iblis, Pak? Dia cuma minta dua. Satu, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Maka itu dikabulkan sama Allah. Maka iblis itu enggak mati-mati, Pak. Ya, inna syaiton yajri fi majrid dam, kata Rasulullah. Setan itu masuk ke dalam diri manusia fi majrid dam, melalui aliran darah. Jadi sepanjang darah masih mengalir, setan nggak akan pernah meninggalkan diri kita. Ya, maka iblis tidak takut dengan orang yang ahli ibadah, tetapi iblis takut dengan orang yang ikhlas dalam ibadah. Saya ulangi ya, yang ditakuti iblis bukan ibadah kita, Pak. Karena kalau tadi kita buka di Al-Bayyinah ayat 5, yang diterima ibadah itu adalah yang ikhlas.
Berarti iblis tak takut dengan orang yang ibadah. Yang ditakuti iblis itu yang ikhlas dalam ibadah. Ya, ini kita ngaji kayak gini nih Pak. Siapa yang diterima amal pengajian kita? Ya tergantung keikhlasan kita. Maka yang dihancurkan oleh iblis bukan semangat ngaji kita. Mungkin kita datang ke pengajian, tapi hati kita yang dipelencengkan oleh iblis. Aku ngaji kemana? Ke masjid. Nggak enak, udah di WA sama pengurus 9 kali tahu. Ya, kalau itu datang di sini Pak, datang orangnya ke pengajian, tapi hatinya ditunggangi sama iblis di luar sana. Karena iblis tahu Pak, iblis nggak akan melarang kaki orang itu, biaran aja masuk, tapi dihancurkan hatinya. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah. Niatnya nggak enak sama pengurus tadi. Itulah cara iblis untuk menguasai hati kita. Maka salah satu cara untuk melawan dari goda-godaan iblis tadi, diantaranya puasa. Puasa itu menjadi perisai. Yang kedua, hati kita jangan pernah kosong dari zikrullah. Ya, itu di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena dengan kita berzikir, kita menyebut nama Allah, ketika hati kita dipenuhi dengan kebesaran Allah, iblis nggak akan masuk kepada hati itu. Tapi kalau dalam hati kita yang ada adalah kebesaran-kebesaran dunia, ya iblis masuk Pak di situ. Karena dunia itu sering jadi kendaraan setan untuk mengelabui manusia. Ya, maka di Quran sampai diingatkan berulang-ulang kan. Ada ayat at-takasur alhaakumut takasur hatta zurtumul bahwa at-takasur bermewah-mewah bersenang-senang sering melupakan manusia kepada Allah. Hati lupa nanti. Lalu yang kedua apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa addata yahsabu annama lau akhlata. Celaka bagi orang yang pengumpat, celaka bagi orang yang jama'a malau wa yang siang malam hanya ngumpulin harta, ngumpulin uang saja dan ketika sudah terkumpul uangnya dia menghitung-hitung seolah-olah uang itu bisa mengekalkan hidupnya. Dan ketika hati sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada harta, maka setan itu akan menguasai hati manusia. Maka salah satu cara untuk membersihkan hati adalah hati ini harus wusul ilallah. Harus terus nyambung dengan Allah, Pak. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Jangan pernah hati itu meninggalkan Allah. Karena kalau kita meninggalkan Allah, nanti Allah meninggalkan hidup kita. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Hasyr, surat 59, ayat yang ke-19. Wala takunu kalladina nasullaha fa'angsahum angfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kita melupakan Allah. Kalau hati kita lupa sama Allah, Allah melupakan hidup kita. Dan ketika manusia dilupakan sama Allah, maka itu musibah terbesar Pak dalam hidup manusia. Karena ketika manusia dilupakan sama Allah, di sana manusia akan merasakan hidup terasa hampa. Hidup terasa hambar. Kayak nggak ada arti. Akhirnya mudah putus asa, mudah stres. Jadi orang stres itu bukan karena masalah. Orang stres itu karena hatinya tidak nyambung dengan Allah, Pak. Jadi hati kalau sudah kosong, maka hati itu akan mudah putus asa. Ya, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah. Lalu kalau kita buka lagi di surat Toha, surat 20 ayat 124 sampai 126, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa." Itu Toha surat 20 ayat 124 sampai 126. Barang siapa yang hidupnya melupakan Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Masya Allah. Ma'isyatan dongka. Itu ma'isyah, kehidupan yang sempit. Hidup sempit. Zikrullah. Nggak pernah nyambung dengan Allah. Mungkin rumahnya seluas Stadion Senayan. Kolam renang ada 12 biji. Tapi kalau hatinya sempit, Pak, terasa sempit juga itu rumah itu. Ya. Atau bisa jadi hati sempit itu apa? Hidupnya nggak banyak teman. Sana sini orang memusuhinya, akhirnya sempit. Ya, diajak ngaji aja bingung, Pak. Ayo ngaji ke masjid. Enggak. Kalau saya ngaji si Anu datang nggak si Anu gitu. Sampai di absen satu-satu. Ya. Kenapa ya? Karena nggak banyak teman, Pak. Sana sini orang memusuhinya, jadi bingung. Mau datang ke pengajian aja bingung dia. Jangan-jangan nanti ketemu sama dia itu. Akhirnya dikasih tahu, si Anu nggak datang pokoknya. Oh, kalau gitu saya datang. Begitu dia datang, si Anunya datang juga. Perasaannya tenang nggak dia? Nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena hidupnya nggak banyak teman. Jadi hidup sempit itu tadi dua. Bisa jadi apa?
bisa jadi karena orang itu nggak banyak banyak yang memusuhinya, atau apa hatinya yang tidak nyambung, yang tidak connect dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan puasa tahun ini lebih bermakna dari puasa-puasa sebelumnya. Semoga puasa Ramadan ini tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak hanya sebatas seremonial, tapi mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini akan membawa efek positif dalam ketakwaan, dalam perbaikan-perbaikan diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira itu kajian kita pada hari ini. Sebelum di akhir ada yang bertanya? Satu dua orang? Cukup? Cukup Pak? Baik. Kita doa, semoga doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Istajib du'a'ana, ya sami'at du'a wa ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha menghidupi, yang mewafatkan. Ya Allah, darimu kami semuanya berasal. Untukmu kami berdoa dan beribadah. Dan kepadamu ya Allah, semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini, ya Allah. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami. Tetapkan iman dan Islam kami, ya Allah. Sehingga hanya namamu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah. Agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Jangan kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah kami di bulan Sya'ban ini dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan, ya Allah. Jangan kau jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan-Ramadan berikutnya lagi, ya Allah. Jangan kau jadikan puasa Ramadan ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, ya Allah. Namun jadikan puasa Ramadan ini akan mampu membawa efek positif dalam ketakwaan, dalam perbaikan-perbaikan diri kami, ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.